Coba deh bayangin, sebuah industri yang saking kayanya sampai bisa melahirkan julukan kampung dolar. Tapi di saat yang bersamaan, orang-orang yang kerja di dalamnya justru berjuang buat hidup sehari-hari. Nah, ini dia paradoks kelapa sawit di Indonesia. Sebuah kisah tentang kekayaan yang luar biasa dan ketidaksetaraan yang seringkali nggak terlihat. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kebayang seberapa raksasanya industri ini, kita lihat angkanya ya. Indonesia itu bukan cuma pemain besar, tapi benar-benar rajanya. Setiap tahun, negara kita menghasilkan lebih dari 52 juta ton minyak sawit. Itu banyak banget, cukup buat mendominasi pasar global. Saking suksesnya industri ini, beberapa daerah perkebunan, contohnya kayak Bandar Pasir Mandoge di Sumatera Utara, sampai dapat julukan Kampung Dolar. Keren ya kedengarannya, sebuah nama yang seolah-olah menjanjikan kemakmuran buat siapa aja yang ada di sana, iya kan? Jadi, di balik julukan Kampung Dolar ini, seberapa besar sih sebenarnya ledakan ekonomi dari kelapa sawit? Mari kita lihat lebih dalam janji kekayaan yang ditawarkannya. Tapi pertanyaannya, siapa aja nih yang benar-benar ngerasain manisnya ledakan ekonomi ini? Nah, untuk menjawabnya, kita harus kenalan dulu sama 3 peran kunci yang jadi motor penggerak ekonomi di lapangan. Jadi gini, di ekosistem kelapa sawit ini ada 3 pemain utama. Di level paling dasar ada pekerja perkebunan. Mereka inilah yang kerja keras manen buah sawitnya. Terus ada petani swadaya yang punya dan ngelola lahan kecil mereka sendiri. Dan di puncak ada petani pengusaha yang lahannya lebih luas dan bisa mempekerjakan orang lain. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau sebuah daerah sampai dijuluki kampung dolar, apakah itu artinya semua orang di sana ikut makmur? Coba kita lihat datanya. Dan datanya benar-benar mengejutkan. Di kampung dolar yang sama, seorang pekerja ternyata cuma bawa pulang sekitar 1,9 juta rupiah sebulan. Petani sedikit lebih baik, di angka 2,6 juta. Tapi coba lihat ini, pengusaha bisa dapat 8,4 juta rupiah. Itu lebih dari 4 kali lipat pendapatan pekerjanya. Wow, inilah wajah asli dari ketidaksetaraan itu. Kesenjangan upah ini ternyata bukan cuma masalah lokal di satu desa aja loh. Yuk, kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Gimana nasib para pekerja ini kalau kita bandingkan secara nasional, bahkan internasional? Oke, kita semua tahu, di panggung dunia Indonesia ini juaranya, produsen nomor 1. Tepat di belakang kita, ada negara tetangga, Malaysia, sebagai produsen terbesar kedua. Logikanya, sebagai produsen nomor 1, upah pekerjanya harusnya paling oke dong, ya kan? Coba kita bandingkan langsung. Dan disinilah ironi terbesarnya. Di negara produsen nomor 1 dunia, upah minimum pekerjanya ternyata cuma sekitar setengah dari upah pekerja di Malaysia, negara produsen nomor 2. Bayangin coba, kita yang produksi paling banyak tapi pekerjanya dibayar jauh lebih sedikit. Ternyata ceritanya nggak berhenti di para pekerja. Ada lagi yang posisinya sulit, para petani swadaya. Mereka ini menghadapi masalah yang beda, yang lebih tersembunyi di dalam struktur pasarnya sendiri. Nah, untuk ngerti masalah para petani ini, kita harus kenal satu konsep ekonomi namanya transmisi harga asimetris. Kedengarannya rumit ya, tapi gampangnya gini. Kabar baik soal harga itu jalannya lambat banget buat sampai ke petani, sementara kabar buruk datangnya secepat kilat. Terus, gimana sih konsep ini terasa di kehidupan nyata seorang petani? Jadi begini cara mainnya. Waktu harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar global lagi bagus-bagusnya, lagi naik, petani justru ngerasain harga jual tandan buah segar mereka naiknya pelan-pelan banget. Jadi keuntungan besar di pasar itu nggak langsung ngalir ke kantong mereka. Nah, sebaliknya, pas harga CPO global anjlok, dampaknya ke petani itu instan. Harga jual mereka langsung ikut terjun bebas. Intinya, kalau untung datangnya telat, giliran rugi datangnya cepat. Jadi, akar masalahnya apa dong? Jawabannya ada di struktur pasarnya, yang disebut pasar oligopsoni. Coba bayangin Anda seorang petani. Tapi, di daerah Anda cuma ada segelintir perusahaan besar yang mau beli hasil panen Anda. Nah, siapa yang punya kuasa buat nentuin harga? Tentu saja mereka. Petani kecil jadi nggak punya daya tawar sama sekali. Oke, setelah melihat semua ketidakseimbangan ini, mungkin kita jadi mikir, emang harus begini terus ya? Nah, ternyata nggak juga. Mari kita lihat jalan apa saja yang bisa ditempuh menuju panen yang lebih adil. Dan kabar baiknya adalah, menurut penelitian, kondisi ini tuh bukan takdir. Ada kok langkah-langkah nyata yang bisa diambil untuk memperbaikinya.
Setidaknya ada 3 solusi utama yang diusulkan. Pertama, pemerintah harus turun tangan, membuat regulasi upah yang lebih adil dan menstabilkan harga untuk petani. Kedua, perlu ada pelatihan biar para pekerja dan petani ini punya skill wirausaha, jadi mereka bisa naik kelas. Dan yang ketiga, yang mungkin paling penting, perkuat serikat pekerja dan koperasi biar mereka punya suara yang lebih kuat dan bisa bernegosiasi secara kolektif. Peneliti Sabam Syahputra Manurung merangkumnya dengan sangat pas. Pada akhirnya, masalah utamanya adalah soal kurangnya akses terhadap lahan dan modal. Dua hal inilah yang jadi penghalang terbesar bagi mereka yang ada di level bawah untuk bisa ikut menikmati kue kemakmuran sawit. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar. Mampukah Indonesia sebagai raksasa kelapa sawit dunia mengubah paradoks ini? Mampukah kita memastikan bahwa kemakmuran dari emas hijau ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang yang terlibat, dari pekerja di kebun sampai pengusaha di puncak? Masa depan industri vital ini sangat bergantung pada jawabannya.